SMA. Lulus SMA ini gue udah planning sih sebelumnya gue masih jurusan mana, tapi gue udah planning. Gue punya dua tujuan nih setelah lulus. Dua-duanya itu bagus, cuma gimana ya, Emangnya lu mau milih apa di kedua jurusan itu? yang pertama itu gue mau masuk kriminologi UI. Nah yang kedua, karena gue aktif di silat dari SMP, pelatih gue nyaranin kalau misalnya gue sekolah atlet aja gitu, biar bisa jadi atlet gitu. Jadi lu bingung harus milih yang mana. Nah di sini tuh kamu harus pertimbangin keduanya. Kalau misalnya mau masuk kriminologi UI, harus belajar lebih giat lagi karena gak gampang kan masuk UI itu. Nah terus dari waktunya juga lebih padat. Nah terus juga harus mempertimbangkan biayanya juga, pasti nggak sedikit gitu masuk kriminologi UI. Nah kalau misalnya kalau kamu jadi atlet, kamu harus latihan fisik segala macam. Tapi bisa aja kamu lagi di masa kejayaan kamu, memang pendapatan kamu lancar gitu, tapi nanti belum tahu ke depannya kalau di masa tua kamu tuh gimana gitu. Jadi kamu tuh harus pertimbangin lagi mana yang lebih cocok. Jadi kalau misalnya masuk kriminologi UI itu belajar, belajar, biaya, tapi masa depan terjamin kan? Iya, kalau masuk kriminologi udah pasti masa depannya terjamin. Tapi nggak 100% kan? Iya. Kalau misalnya jadi atlet, latihan, terus gaji gede, tapi masa depan nggak terjamin. Iya. Bukan saya bilang atlet itu nggak terjamin apa gimana, cuma kan tergantung orang. Biasanya kalau udah sukses lupa kan sama dulu dia dari mana, asal dari mana itu. Terus semua keputusannya balik lagi di kamu mau tetap masuk kriminologi UI atau jadi atlet. Kamu udah tahu nih keduanya kayak gimana ke depannya, terus apa aja yang harus dipersiapin masuk kriminologi sama jadi atlet gitu. Tapi saya dari PS Kak, dari kriminologi gimana tuh mau ke kriminologi, bisa nggak ya kira-kira? Bisa, kan tadi saya udah bilang asal kamu giat belajar, kamu harus persiapin dari belajarnya, terus biar bisa masuk kriminologi UI. Tapi kan saya mau masuk kriminologi UI ini ya. Iya. Saya dari kelas 10 aja udah sering bolos, gimana ya? Saya takutnya nanti kalau misalnya kuliahnya udah berjalan terus saya nggak serius, kan jadi sayang, jadi sia-sia gitu. Nah jadi balik lagi kan, kamu sebenarnya keinginan kamu tuh pengen masuk ke kriminologi UI sama atlet kan. Kamu pengen banget nih masuk ke kriminologi UI, pasti kamu ada keinginan gitu buat saya usaha gitu, seenggaknya buat gimana sih caranya masuk kriminologi UI. Ya harus kalau misalnya dari kelas 10 udah bolos-bolosan, ya mulai diperbaikin nanti di kuliahnya biar nggak bolos-bolosan. Atau terus udah dari SMA udah malas-malasan belajar, lebih digiatin lagi belajarnya supaya bisa masuk kriminologi UI itu.
tapi saya suka males Kak, gimana ya? Ini apa yang bikin kamu jadi malas gitu? Apakah kayak dari mood atau tergantung apa gitu? Mager. Saya gimana ya, nih misalnya kayak kan emang saya gila sama olahraga misalnya kan. Kalau olahraga nih, diajakin olahraga ngapain aja, misalnya kayak sepedahan terus lari segala macam, saya niat, bukan niat gimana sih ya, ya udah ayo jalan gitu, nggak ada malas-malasnya. Cuma kayaknya kalau misalnya baca buku terus belajar gitu kurang tertarik gitu, gimana ya. Tapi kalau misalnya baca novel gitu, baca novel yang seru, pokoknya baca sih yang seru dah, ya lumayan sih tertarik. Gimana tuh? Iya lah. Nah dari situ kamu udah kelihatan kan, kamu tuh lebih enak ngejalanin yang mana. Kamu kalau masuk kriminologi UI, yang tadi saya bilang kamu harus lebih giat belajar, tapi kan kamu mager ya. Terus kalau kamu mau jadi atlet, kamu suka kan ngejalanin dari olahraga, sepedahan atau gimana gitu? Suka kan? Suka. Iya, dari situ udah apa ya? Iya, udah kelihatan minat kamu tuh kemana. Berarti mendingan saya ngambil olahraga nih. Tadi kan saya udah ngasih beberapa pertimbangan. Kalau kamu masuk kriminologi UI gimana, kalau atlet gimana. Semua pertimbangan itu harus kamu pikirin lagi. Kalau misalnya kamu lebih senengnya di atlet, ya silakan. Tapi kalau kamu lebih seneng di kriminologi juga silakan. Tapi orang tua saya kalau misalnya kan saya olahraganya silat, pelatih saya nyaranin saya ikut di silat kategori tanding kan. Nah itu orang tua saya suka nggak ngizinin Kak kalau misalnya saya tanding silat. Soalnya kenapa, orang tua saya takut kalau misalnya saya cedera atau kenapa gitu, yang bisa bikin cacat seumur hidup. Terus gimana saya mau jadi atlet, padahal saya minat gitu kan. Cuma kalau misalnya orang tua nggak merestui, nggak meridoi, nggak memberi izin gitu. Sebelumnya kamu udah pernah ikut kejuaraan gitu misalnya? Udah pernah. Nah dari kejuaraan itu pasti kan kamu dapat hasilnya, medali gitu kan. Nah prestasi yang kamu dapat itu udah kamu tunjukin belum ke orang tua kamu? Kalau saya ikut silat hasilnya ini loh. Saya sekali-kalinya orang tua saya nonton saya ikut kejuaraan, pak saya kelas 10, itu juga nggak sampai saya tanding. Saya satu ronde aja belum selesai, orang tua saya udah pulang karena takut, karena dia nggak tega ngeliat anaknya digebukin. Terus tapi sebenarnya orang tua kamu tuh ngizinin kan setiap kamu ikut latihan. Terus di kejuaraan itu pas orang tua kamu nonton itu ngizinin gitu kan kamu ikut kejuaraan itu? sebenarnya dari orang tua sendiri sih ngebebasin mau ikut apa. Cuma kan yang ditakutin itu nantinya namanya kegiatan fisik, apalagi ini kan berantem biarpun kita pakai pengaman, namanya kecelakaan kan nggak bisa dihindarin kalau udah apes gitu. Nah yang ditakutin sama orang tua tuh cuma itu, misalnya nanti ada kecelakaan terus yang bikin cacat gitu. Tapi setiap kamu kejuaraan diizinin
Maksudnya kan kamu udah dapetin hasilnya, prestasinya, terus kamu pasti nunjukin kan, Bu, saya habis kejuaraan dapet ini. Itu ibu kamu seneng kan gitu, kamu gitu? Ya kalau misalnya seneng sih pasti seneng, cuma kan kalau ya seneng emang seneng, pasti seneng. Dia suka kalau misalnya saya pulang bawa medali, bawa piala gitu, dia pasti seneng. Apalagi kalau misalnya kejuaraannya kejuaraan besar gitu, dia seneng. Terus kamu kan udah tahu nih orang tua kamu gak masalah gitu kalau kamu ikut silat ini, kejuaraan juga gak masalah kan, diizinin aja gitu. Kamu harus lebih ngeyakinin orang tua kamu sendiri gitu. Kalau saya tuh ngikut silat ini, ya saya emang suka ngikut silat gitu. Maksudnya terus iya tunjukin terus prestasi kamu dari setiap kamu ikut setiap kejuaraan gitu. Pasti lama kelamaan iya kejuaraannya sampai tingkat nasional gitu. Nah pasti lama kelamaan orang tua kamu tuh ngelihat, iya lama kelamaan orang tua kamu tuh ngelihat, nanti lama-lama pasti ngerti gitu. Kenapa kamu milih jadi atlet terus ikut kejuaraan gitu? Karena emang itu minat kamu gitu. Kamu juga suka ngejalaninnya. Berarti saya harus ngebuktiin lagi nih ya ke orang tua saya kalau misalnya saya itu niat loh ikut gini gitu. Iya, kamu harus lebih ngeyakinin orang tua kamu lagi. Oh iya Kak, sebelumnya makasih ya. Cinta banget. Makasih banget ya Kak. Iya, terus dari konseling ini kamu udah tahu kan kamu tuh harus tujuannya kemana gitu, udah tahu kan. Terus kamu juga harus mempertimbangkan apa-apa yang nanti kamu ambil keputusannya. Nah terus apa sih kesan sama pesannya pas kamu ngelakuin konseling ini sama saya? Seneng banget dah pokoknya. Kenapa? Kesan pesannya? Kesannya lu nih, kakaknya cakep. Yang pertama, seneng aja ngeliatnya, baik, ramah, pokoknya the best lah pokoknya. Kalau pesannya, jangan sombong-sombong kalau balas chat saya ya. Udah. Nah udah. Sebelumnya makasih lagi nih Kak buat konselingnya. Iya, saya juga makasih kamu udah berbagi cerita ke saya. Terus kalau misalnya kamu ada cerita lain lagi yang itu membuat menghambat apa sih? Pokoknya hal apapun yang kamu mau ceritain boleh aja, silakan cerita ke saya. Rahasianya nggak bakalan tersebar kemana-mana karena kan kamu juga ceritanya cuma ke saya. Saya juga nggak mungkin cerita ke orang lain. Iya, nanti saya WhatsApp. Jangan sombong-sombong kalau di WhatsApp. Oke? Ya, jadi kamu udah tahu kan harus kayak gimananya. Ya, konselingnya kali ini saya tutup ya.